Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat walafiat. Anak-anakku sehat walafiat, orang tua anak-anak juga sehat walafiat, Bapak Ibu guru juga sehat walafiat. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tema, yakni anak-anak selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar anak-anak semua diberi Allah ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu dan istiqomah dalam menjalankan sholat duha. Ya, Habibah selalu mengingatkan anak-anak absen plus sholat duha biar anak-anak terbiasa menjalankannya. Ya, tolong dijalankan dengan istiqomah walaupun anak-anak hari ini masih tetap belajar di rumah, yakni pembelajaran jarak jauh di pandemi ini. Mohon kepada Allah mudah-mudahan segera berakhir sehingga kita diberi kesempatan untuk pembelajaran tatap muka. Ya, lanjut supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Ya, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, perlu Bu Habibah beritahukan kepada anak-anakku sekalian, ya, tolong diikuti pembelajaran ini dengan baik dan tugasnya diselesaikan. Karena apa? Nanti di akhir pembelajaran untuk tugas terutama LKS itu yang dinilai. Nah, tolong kalau mengerjakan LKS harus tulisannya anak-anak sendiri. Anak-anak boleh minta tolong orang tua untuk mengajarinya, guru lesnya, kakaknya. Tetapi Bu Habibah mohon yang nulis harus anak-anak sendiri. Sudah Bu Habibah buktikan kemarin di tema LKS tema 1. Itu ada yang tulisannya baik, ada yang tulisannya tulisan anak-anak. Nah, kok campur-campur yang sekolah siapa? Ayo, yang sekolah anaknya harus yang nulis anak-anak. Biar anak-anak punya rasa tanggung jawab. Oke. Nah, dan selalu membantu kedua orang tuanya, ya. Semoga anak-anakku jadi anak yang soleh dan solihah. Lanjut, tolong disiapkan buku tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 sumber energi, PB 1 dan 2. Nah, masih lanjut PB 1 dan 2. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, di pembelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aktivitas kita, kegiatan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak lepas dari listrik. Ya ndak? Tidur, walaupun kita tidur, kita selalu menggunakan listrik. Loh, kok bisa, Bu? Nah, kipas angin yang kita pakai itu menggunakan listrik. Ya, seperti itu, apalagi yang tidurnya pakai AC. Ya, ada ndak? Nah, itu malah penggunaan listriknya semakin besar. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita.
kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Nah, betul apa tidak seperti ini? Iya, betul. Hebat anak-anakku kelas 41. Nah, nih, apa saja alat di rumah yang menggunakan energi listrik? Sanyo, apalagi kipas angin. Iya, betul. Yang punya mesin cuci, televisi, laptop, dan lain-lain. Apalagi HP juga menggunakan energi listrik. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Ya, apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Ya, apa? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada, contoh ini perumpamaannya, daripada kita berangkat ke sekolah naik kendaraan, naik motor, naik mobil bagi yang punya. Nah, kalau jangkauannya tidak terlalu jauh, lebih baik kita bersepeda atau berjalan. Ini sekedar contoh untuk menghemat energi. Ya. Nah, itu sebagian contoh. Selanjutnya, kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Nah, kali ini anak-anak akan belajar membuat kipas yang tidak menggunakan energi listrik. Dengan apa? Dengan kincir angin dari kertas. Cari kertas bekas, dilipat-lipat seperti di buku temanya. Nah, itu nanti bisa digunakan kipas. Nah, walaupun kipasnya dari kertas juga terasa dingin, isis. Nah, itu salah satu antara lain merupakan cara menghemat energi listrik. Ya. Contoh yang lain, energi dapat berubah bentuk. Kenapa kok berubah bentuk? Menjadi apa? Menjadi energi lainnya. Seperti yang sudah kamu ketahui. Contoh yang pertama, energi gerak menjadi energi panas. Ini lihat. Nah, digosok-gosokkan seperti ini. Coba dipraktekkan. Tangannya digosok-gosokkan ya. Tangannya digosokkan seperti ini. Nah, nanti akan terasa panas. Yang kedua, energi gerak menjadi bunyi. Nah, coba anak-anak tepuk tangan. Tangannya digerakkan, dirubah, akan menghasilkan bunyi. Lanjut. Yang keempat, energi kimia menjadi energi panas. Loh, kok bisa, Bu? Contohnya ini gambar seorang anak yang sedang mengeluarkan keringat. Kok bisa? Contoh anak-anak habis makan bakso, berkeringat. Baksonya panas, sambelnya pedas. Berkeringat seperti ini. Ini perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang ketiga, energi panas menjadi energi gerak. Nah, gambar di sini, perhatikan gambarnya. Ini contoh gambar energi panas menjadi energi gerak. Nih, selanjutnya, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa? Kipas angin. Kipas angin ini yang menggunakan listrik. Adakah kipas angin apa, anak-anak? Setrika. Iya, sampai lupa Bu Habibah. Gambar setrika. Ya nih, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Adakah setrika yang tidak menggunakan
listrik. Nah, setrika dulu. Nah, anak-anak lihat, nanti cari gambar setrika zaman dulu. Nah, itu tidak menggunakan energi listrik. Loh, bagaimana bisa menjadi panas, Bu? Nah, jika diberi arang yang sudah dibakar, seperti anak-anak tahu orang bakar sate, nah, lama-lama akan mengeluarkan api. Nah, yang merah-merah itu bahasa Jawanya namanya mowo. Nah, seperti itu bisa digunakan untuk setrika. Bisa menghaluskan pakaian, bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Yang ketujuh, energi cahaya menjadi panas. Energi cahaya menjadi panas. Yang kedelapan, energi listrik menjadi bunyi. Anak-anak pernah tahu radio? Ya, kalau sekarang sudah pakai HP semua. Dulu ada yang namanya radio, mungkin ada yang masih punya radio. Itu dari listrik menjadi bunyi. Ada yang radionya pakai baterai, ada yang pakai listrik. Selanjutnya, saat sedang belajar di rumah. Nah, saat sedang belajar di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu Beni terlihat lega. Kenapa? Habis minum namanya air jahe. Kalau bahasa Jawa wedang jahe. Setelah itu Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Nah, bahasa Jawanya wedang jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, tanaman seperti ini disebut apotik hidup. Anak-anak tahu apotik hidup? Apotik hidup yang mana tanaman yang ditanam itu bisa digunakan menjadi obat. Kalau yang anak-anak ketahui apotik gitu aja, itu orang penjual obat-obatan, tetapi bukan termasuk tanaman. Ya, kalau yang apotik hidup adalah tanaman yang bisa dibuat obat. Apa saja, Bu? Coba kita lanjut di pembelajaran ini, kita cari tahu. Tahukah kamu Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Contohnya, ini apotik hidup selain jahe. Ada yang lain? Ada. Ini adalah temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh. Nah, ini bisa digunakan untuk obat. Ini namanya apotik hidup. Merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia dan bermanfaat. Tanaman tersebut bermanfaat untuk warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain digunakan untuk obat, juga digunakan untuk bumbu masak. Nah, rempah-rempah Indonesia sangat
lengkap. Makanya Indonesia kalau membuat khas makanan Indonesia, makanannya sangat mantap karena Indonesia kaya akan rempah-rempah yang berasal dari sumber daya alam negara Indonesia tercinta kita. Ya, lanjut. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kamu menggunakan apa anak-anak? Kertas ya. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Coba kita cari tahu. Mengapa harus menghemat kertas? Ingat, biar anak-anak tahu kenapa kok harus dihemat. Nah, sekarang kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Ya, pohon itu adalah bahan utama pembuatan kertas. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Oh, lama banget 5 tahun. Sudah bisa berlari kalau anak-anak yang punya adik berumur 5 tahun. Sudah sekolah playgroup. Nah, untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Nah, pohonnya harus pohon yang sudah berusia 5 tahun. Oleh karena itu, makanya kita diminta untuk selalu hemat kertas. Boleh digunakan, tetapi yang sebaik-baiknya. Nih contoh seperti ini. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak kertas, ganti kertasnya, dibuangi. Nah, makanya anak-anak kalau nulis ya yang urut. Habis nulis baliknya, kalau bisa ditulis baliknya. Nah, tulis di baliknya, jangan selanjutnya. Nah, seperti itu. Itu namanya hemat kertas. Ya, selalu membuang kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Ya, banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Setuju apa tidak? Ya tidak. Karena apa? Budi menghambur-hamburkan kertas. Ya, kertas yang bisa dipakai akhirnya terbuang. Oke. Mengapa? Yaitu Budi termasuk anak yang boros kertas. Jelaskan alasannya. Karena Budi tidak menggunakan kertas sebaik-baiknya, padahal kertas itu masih bisa digunakan, yang mana sama Budi dibuang percuma sehingga kertas itu jadi terbuang. Oke, lanjut. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban. Apa itu hak kemarin? Ayo apa? Kewajiban juga apa? Diingat kembali, masih berlanjut ini. Iya, secara seimbang kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita lah untuk menghemat kertas. Ternyata kertas bekas juga bisa dimanfaatkan untuk belajar ya. Ingat, hemat kertas setiap hari ya. Ini lihat pesannya. Manfaatkan juga
kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Nah, seperti tadi pembuatan kipas. Misalnya kertas daripada terbuang dimanfaatkan untuk membuat kipas sehingga bisa digunakan. Nah, anak-anak akhirnya tidak menggunakan kipas angin listrik. Nah, itu cara hidup hemat listrik sehingga tidak perlu menyalakan kipas listrik. Hal yang kita lakukan itu wujud cinta Indonesia. Jadikan Indonesia negeri kita yang ramah lingkungan. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Bagi yang belum paham, tolong putar kembali videonya dari awal pembelajaran hingga akhir. Jangan lupa kerjakan tugas. Tugas ini adalah tugas anak-anak. Jadi yang menulis juga anak-anak. Tolong Bapak Ibu, kakak, guru les hanya sifatnya mengajari. Boleh anak-anak tanya, para ulang paham. Tetapi yang menulis sekali lagi diingatkan Bu Habibah harus anak-anak biar anak-anak punya rasa tanggung jawab. Nah, kerjakan LKS tema 2 subtema 2 PB 1 halaman 41 Romawi A dan B. Selanjutnya tema 2 subtema 2 pembelajaran 2 halaman 44 Romawi A dan B. Sekian dari Bu Habibah. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku sekalian. Terima kasih. Tolong semua tugas diselesaikan dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.